Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ketemu lagi bersama saya di kanal Gapura Sakti TV. Lewat kanal ini bersama saya Sandi Soekardi, kita akan membahas tentang dunia mistik. Mistik adalah sesuatu yang sangat gaib, yang sangat rahasia. Dan lewat channel ini mudah-mudahan bisa memberi satu pencerahan. Baik sobat, untuk membahas mistik, saya sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah mantan jurnalis investigasi supranatural yang sudah lama berkecimpung dan sudah mewawancari beberapa orang yang punya pengalaman supranatural. Beliau adalah M. Agus Siswanto. Assalamualaikum Bung Agus. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Rupanya udah view-nya udah mistik sekali. Dan juga pengamat mistik ini yang juga pernah mengamati tentang dunia mistik ini, Bung Andimo. Assalamualaikum Bung Andi. Waalaikumsalam. Nah, langsung saja sobat, kita bahas tentang mistik. Nah, sekali lagi mistik adalah sesuatu yang sangat rahasia. Dan setiap orang, apalagi di negara kita Indonesia ini, pasti mengenal mistik. Karena segala sesuatu pasti berhubungan dengan mistik. Nah, Bung Agus, saya langsung ke narasumber kita, Bung Agus. Mistik sendiri, menurut Bung Agus ini, apa sih sebetulnya dunia mistik ini? Mistik itu sesuatu yang mungkin karena kita menganggapnya belum terlihat, belum dirasakan kayak gitu. Tapi ketika kita udah melihat dan merasakan atau memiliki pengetahuan tentang itu, ya sebenarnya bukan mistik lagi. Nah, berarti paling tidak mistik bisa dirubah menjadi sebuah realita. Iya, benar. Nah, tentu banyak hal mistik yang sudah menjadi realita. Artinya sesuatu yang rahasia yang terungkap berarti sudah bukan rahasia lagi. Nah, kalau sudah bukan rahasia berarti sudah terbuka, Bung Agus. Sehingga ketika ada orang merasa bahwa selama ini orang mengaitkan mistik itu dengan hal yang berbau supranatural, kegaiban, apa makhluk-makhluk lah segala macam kayak gitu. Dan kemudian muncul mitos di mana orang ketika berbicara makhluk-makhluk semacam itu merasa takut atau ya lari atau apa gitu. Tapi ketika orang udah melihat bahwa itu sesuatu yang bukan sesuatu yang mistik lagi, bukan sesuatu yang supranatural lagi, ya biasa saja dalam menyikapinya, dalam menanggapinya hal semacam itu. Tidak harus menyaksikan langsung, mungkin dengan pengetahuan yang cukup aja dia udah bisa mengatasi itu semua. Berarti ada kaitannya antara mistik dengan satu perasaan, dengan rasa, Bung Agus. Benar gitu. Ada kekhawatiran seseorang ketika dia memiliki masalah atau apa itu sering dikaitkan dengan masalah mistik. Misalkan orang berdagang, kemudian usahanya gagal atau bangkrut, gitu kan. Terus dia merenung, gitu, kenapa usahaku dia merasa bahwa dagangan apa semua udah berjalan normal, tapi kok ternyata tidak ini. Kemudian ada orang yang menyampaikan suatu informasi, kemungkinan ada orang yang menggunda-gundai daganganmu atau menutup dengan pasir purba. Efek dari cerita semacam itu, sugesti semacam itu, akhirnya si pedagang yang tadinya mungkin nggak percaya hal semacam itu, akhirnya meyakini bahwa tokonya laris itu karena ada orang lain yang berbuat jahat pada dia. Padahal tidak selalu begitu kayak gitu. Nah, balik lagi Bung Agus, mistik adalah sesuatu yang rahasia dan gaib nih ya. Asli sesuatu yang rahasia dan gaib, baik itu kita berhubungan dengan sesuatu yang gaib, misalkan kita berhubungan dengan Tuhan, itu pun ada sesuatu yang gaib juga. Nah, makanya ada yang mengatakan itu gaib yang jalur kanan dan gaib jalur kiri. Nah, tentu yang mungkin sering kita kenal, sering kita pahami itu, waduh gaib itu ada hubungannya dengan yang supranatural, yang jalur kiri itu Bung Agus. Itu gimana menurut pendapat Bung Agus ini? Yang jelas manusia memiliki, setiap orang maksudnya, memiliki tingkat level yang berbeda-beda. Ada orang yang batasannya mungkin ketika dia bicara masalah mistik dia selevel 1, tapi kemudian ada yang selevel 2. Nah, yang level bawah kemudian menanggapi yang level atas, kalau dia mencernanya secara membabi buta, ya pusing sendiri. Misalkan
ketika ada orang yang mengaku melihat sesuatu makhluk misalnya bahkan mungkin bertemu wali atau leluhur yang udah lama wafat kayak gitu loh. Kalau yang di tingkatan bawah mungkin ketika itu mungkin muncul rasa kekaguman, oh orang ini kok bisa sampai seperti itu kayak gitu loh. Tapi kalau ada orang yang menggunakan rasional tanpa harus bicara level tadi itu, mungkin itu sesuatu yang lumrah aja kayak gitu loh. Nah, itu tergantung dari tingkat pemahaman atau katakanlah rasionalitas seseorang itu. Ya, itu mistik dengan perasaan, dan ada juga berarti timbulnya satu perasaan mistik yang membabi buta itu karena kepercayaan diri kali Bung Agus ya. Betul. Rasa hilangnya kepercayaan diri biasanya menimbulkan katakanlah dugaan-dugaan itu dari hal-hal yang itu yang tidak terlihat, yang tak kasat mata gitu loh. Sehingga akhirnya muncullah kehilangan kepercayaan tadi. Nah, pada saat itu ada kalanya orang-orang semacam itu bertemu dengan orang-orang yang mengklaim memiliki kemampuan, katakanlah kemampuan melihat yang goib, supranatural segala macam, sehingga mengalami kecocokan. Padahal ini hubungan dua ini belum tentu hubungan yang saling menguntungkan. Malah terkadang malah justru orang yang bermasalah tadi itu malah justru terjerembab kayak gitu. Makanya dalam konteks-konteks ketika orang semacam itu ya kewarasan akalnya tetap harus dijaga. Yang jelas kepercayaan diri yang nggak luntur, tidak percaya diri dan selalu berprasangka buruk, akhirnya timbul perasaan mistik dan curiga terhadap orang lain dengan mungkin istilahnya mengkambing hitamkan kali Bung Agus ya. Itu ada istilah pikiran mistik negatif. Kegagalan diri kemudian menisbatkan sebab kegagalan itu kepada pihak lain. Ada orang yang benci, ada orang yang menyantet, ada orang menggunakan. Padahal harusnya dia mengaca diri untuk lebih mengetahui sebabnya kenapa dia gagal atau kenapa dia jatuh semacam itulah. Iya. Dan bahkan kadang-kadang untuk menutupi kelemahan atau kekurangan diri, mengkambing itu menyalahkan bahkan makhluk gaib yang nggak tahu pun disalahkan gitu loh. Wah, dengan menfitnahnya gitu loh. Mereka seolah-olah ada yang mengirim guda-guda ke dalam tubuhnya gitu. Padahal tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya coba beralih dengan Bung Andi Noya nih, Bung Andi No. Gimana Bung Andi? Pengamatan Anda nih Bung Andi? Kalau menurut saya dalam rangka pemikiran negatif itu maksudnya bagaimana? Ya, gimana Bung Agus ini? Itu ketika seorang mengalami sebuah masalah, misalnya gagal ujian atau gagal urusan rezeki atau yang kemudian itu dikait-kaitkan dengan misalnya wetonnya atau mungkin ada orang yang nggak suka, ada orang benci atau ada orang yang mengirim sesuatu ilmu-ilmu mistik yang buruk kayak ke dalam dirinya. Padahal semua itu tidak ada bukti real gitu. Karena memang ini sesuatu yang tak kasat mata gitu. Tapi kalau dia mengawal itu sebagai mengubah kegagalan itu dengan pikiran positif, dia akan malah lebih percaya diri dan bisa bangkit. Nah, gitu. Paling tidak berarti harus berpikiran positif, artinya berprasangka baik, berhidup ikhlas. Nah, itu paling tidak mengurangi mistik yang negatif. Nah, dan kita timbulkan mistik yang positif itu Bung Agus ya. Itu tergantung memang bagaimana orang menyikapi hal semacam mistik itu. Kalau misal kita berjalan di suatu tempat, katakanlah tempat hutan yang akan segala macam, yang mungkin orang lain mengatakan di situ ada makhluk genderuwo, kuntilanak segala macam. Bagi orang yang udah punya perasaan was-was ya mungkin dia akan takut gitu kan. Tapi bagi yang nggak punya perasaan itu ya lewat-lewat aja istilahnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, dan itu banyak bukti. Gitu. Berarti mistik timbul karena pertama ada rasa takut. Ketika ada rasa takut, sesuatu itu akan berubah menjadi sesuatu yang kayaknya bertambah menjadi lebih seram lagi. Kalau seram, takut-takut dan mungkin efek negatifnya malah timbul. Gitu Bung Agus ya. Betul. Nah, ada kadang-kala juga Bung Agus mistik positif. Nah, mistik yang positif tadi ya, mistik yang positif. Tapi juga disalahgunakan menjadi negatif. Ada nggak begitu Bung Agus? Ya memang semua itu seperti pistol, tinggal penggunaannya. Oh, tinggal penggunaannya ya. Dia bisa buat memakai yang kebaikan, bisa juga buat itu lumrah aja. Ada kejadian hal-hal semacam itu. Ya yang jelas bahwa setiap perbuatan itu kan memiliki katakanlah dampaknya. Gitu. Kalau kita selalu berpikiran negatif segala macam itu ya nanti ya dampaknya jadi buruk kayak gitu. Iya.
Baik, Bung Agus dan Bung Mu, kita break sebentar sebelum kita lanjutkan.